Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu yang sudah bisa mengikuti kegiatan IHT sesi sinkronus kelompok 1. Saya bacakan dulu susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama itu pembukaan. Kegiatan dibuka dengan membaca doa. Yang kedua ice breaking. Yang ketiganya menyampaikan tujuan kegiatan IHT dan pelaksanaannya. Nanti pemateri memberikan pertanyaan pemateri, menyampaikan isi materi. Selanjutnya nanti ada memberikan kuis atau tanya jawab diskusi. Dan yang ketiganya penutup. Baik, untuk acara pertama kita bersama-sama buka dulu dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kita semangat, biar kita lebih fokus. Ice breaking akan dipimpin oleh Pak Wahyu. Untuk itu kepada Pak Wahyu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ice breaking tepuk pandemik. Ada yang bisa? Kita coba dulu ya. Tepuk pandemik. Cuci tangan, pakai masker, vaksinasi, sehat. Amin. Oke, semuanya ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk pandemik. Cuci tangan, pakai masker, vaksinasi, sehat. Oke, pada hebat semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menyampaikan ice breakingnya begitu bersemangat ya. Tepuk COVID-19, semoga kita dijauhkan dari penyakit virus corona. Baik, untuk acara selanjutnya kita yaitu pemaparan materi dari pemateri. Yang pertama itu memberikan pertanyaan pematik ya kepada personalisme sebelum menyampaikan presentasinya ya. Untuk itu kepada Bapak Salkawi sebagai pemateri pada malam hari ini saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Herdi atas waktu yang diberikan pada saya. Pertama-tama marilah kita bersyukur dulu kepada Allah SWT yang pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dan keimanan. Dengan modal itulah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dan bisa melaksanakan IHT. Mudah-mudahan kita mendapat lindungan dari awal acara sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak lupa juga kita mengucapkan selawat bertasalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'innya, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, untuk hematnya, ya silakan. Saya akan menyampaikan materi ya kita pada kesempatan kali ini, yaitu
pembelajaran orang dewasa atau dikenal singkatannya POD ya. Kalau untuk online mah COD ya, kalau kita POD ya. Kemudian sebelumnya saya juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran orang dewasa kepada peserta, yaitu agar peserta dapat menguasai materi, konsep, dan tujuan pembelajaran orang dewasa dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian agar peserta juga dapat menerapkan karakteristik belajar orang dewasa dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian peserta juga dapat melaksanakan proses evaluasi pembelajaran terhadap orang dewasa dan lain sebagainya. Itulah sebagai tujuan dari pembelajaran orang dewasa ya. Yang akan dibahas nanti dalam pembelajaran orang dewasa ini ada 4 aspek ya. Yang pertama pengertian pembelajaran orang dewasa. Kemudian teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Kemudian yang ketiga karakteristik belajar orang dewasa. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, itu materi-materi yang akan disampaikan nanti, yang akan dipaparkan ya. Ya, untuk singkat waktu, saya sebelumnya ingin tahu dulu ya, apakah peserta di sini udah pada dewasa semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Amin. Misalnya kalau yang belum dewasa nanti tidak terjangkau oleh pemikirannya ya, tapi lihat wajahnya mah benar ya, percaya saya gitu. Oke, kira-kira kapan sih seseorang dikatakan dewasa dan apa pentingnya pembelajaran bagi orang dewasa? Silakan siapa yang bisa jawab. Coba Bapak. Mangga, ya, Wawa, mangga, Bu Sri. Lihat dari pembelajaran orang dewasa, kita lihat dulu dari pengertian. Saya pengertiannya boleh menurut ya dari berbagai pendapat. Ini pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat yang diserta, ada tingkatan pengetahuan, keterampilan ataupun nilai. Kemudian jika dilihat dari sifat orang dewasa kan orang dewasa dia bisa mandiri, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian dia juga mungkin ada kecenderungan untuk saya nih Pak, mampu memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Itu diantaranya mungkin Pak, mungkin. Oh iya, ya. Cukup ya. Terima kasih. Ya, bisa dipahami semua ya. Jadi nggak usah ditambah lagi ya. Alhamdulillah ya, kita lanjut aja. Mengingat juga waktu yang terbatas ya, kita cepat aja gitu ya. Silakan dilanjut Pak Herdi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa ya. Pembelajaran orang dewasa itu dikenal dengan istilah andragogi ya, yang berasal dari 2 kata ya, dari bahasa apa, ada yang tahu? Bahasa biasa Yunani. Ya, bahasa Yunani ya, dari kata aner atau ander yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti pemimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Paham ya? Nah, itu dari segi etimologi ya. Nah, jadi artinya pembelajaran orang dewasa itu ya memang kita bagaimana mengajak orang sebagai pemimpin dan membimbing ya. Ya, itu intinya gitu ya. Silakan dilanjut Pak Herdi. Kita masuk ke poin kedua ya. Nah, kita dikejar waktu, maaf ya, karena peserta masih banyak yang antri di belakang kita ya. Oke, kita masuk ke materi kedua ya. Ini jangan terlalu manyun banget, santai aja, santai ya. Iya, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles ya. Nah, kita masuk teorinya nih ya. Segala sesuatu yang kita sampaikan itu harus bersifat ilmiah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak ngarang aja kemana gitu ya. Nah, teori
pembelajaran orang dewasa menurut Knowles itu Malcolm Shepard Knowles, yaitu yang hidup pada tahun 1913 sampai 1997. Dia merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat, ya, asal negeri Paman Sam, gitu ya. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa, ya, atau biasa juga disebut andragogi, ya. Nah, menurut Knowles, andragogi itu adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa, ya, seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa, ya. Andragogi itu mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi segala bentuk pembelajaran yang ada hubungannya dengan orang dewasa itu termasuk ke dalam andragogi. Ya, ringkasnya seperti itu ya. Silakan lanjut, Pak Herdi. Ya. Ya, nah itu yang ketiga tadi ya, bisa dipahami ya. Ya, kalau itu kita lanjut ke yang ketiga ya. Ya, ibu-ibu jangan tegang, kalau memang nggak bisa bilang aja, Pak, ulang lagi, boleh, insya Allah kita santai aja ya. Tapi waktu dikeput gitu, tapi santai juga dibawakan ya. Oke, yang ketiga karakteristik orang dewasa, ya. Karakter, tahu kan karakter gitu ya, udah tahu lah saya lagi ngomong dengan orang dewasa gini ya, jadi nggak perlu banyak dijelaskan istilah, ya udah paham kan pasti ya. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang ini Pak Herdi kayak kehalang dengan foto, gimana nih? Ya, bisa digeser sedikit nggak? Ya, pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakter belajar anak-anak tentunya ya. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan ya yang kelima. Yang pertama konsep diri, ya. Maksudnya orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab, ya, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, ya, dan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu yang pribadinya asalnya bergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri, ya, sehingga dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri nantinya. Itu diharapkan, ya, itu konsep diri yang harus oh ya, nah, gitu ya. Oke. Berikutnya atau sehingga udah yang kedua, maaf. Karakter yang kedua yaitu pengalaman orang dewasa, ya. Jadi pengalaman. Jadi orang dewasa itu memiliki pengalaman yang lebih banyak tentunya, ya, seperti yang kita pahami bersama, dan beragam juga, ya, daripada anak-anak tentunya. Karena dengan hidupnya yang lama itu tentu tidak bisa dipungkiri pengalaman itu, ya. Seperti Bu Wawa umpamanya senior kita, pasti pengalamannya kalau tanya, wah jangan ditanya lagi gitu ya. Nah, melalui pengalaman tersebutlah orang dewasa memperoleh identitas dirinya, ya. Nah, karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang sangat berharga bagi orang dewasa, ya. Kalau dalam bahasa Padangnya itu alam takambang jadi guru. Nah, jadi artinya alam yang kita arungi ini, semua yang kita lihat, kita alami itu akan menjadi guru bagi kita. Nah, mungkin juga Pak Herdi juga punya pepatah sedikit, ya, boleh ditambahkan juga, yaitu dari bahasa Padang, ya, supaya kita ada kebinekaannya. Silakan. Ya, kalau di saya, ya, jangan sampai masuk 2 kali ke lubang yang sama. Wah, mantap tuh, ya. Jadi jangan sampai masuk 2 kali ke lubang yang sama. Iya, jadi tiap lubang harus berbeda-beda gitu. Maksudnya tiap melakukan kesalahan harus jangan mengulanginya lagi seperti itu. Iya, tapi kalau lubangnya memang menguntungkan kayaknya bisa berkali-kali itu, ya. Ya oke lah, nggak apa-apa, itu hanya istilah saja, ya. Yuk kita lanjut ya. Lanjut ke yang ketiga, ya, dengan diubah dan jangan
panjang nanti waktunya durasi. Silakan dilanjut, Pak Herdi. Oke, karakteristik yang ketiga yaitu kesiapan belajar. Nah, itu karakter orang dewasa itu. Jadi yang namanya kalau ada yang bilang nggak siap belajar kayak kita sekarang lah, ya harus siap mau gimana juga, itulah karakternya. Dibilang tidak siap nanti juga dimandi mama lagi gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat, ya. Karena yang namanya manusia itu kan zon politikon, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain atau bersama dengan orang lain. Tidak sempurna hidupnya tanpa orang lain, itu artinya kira-kira ya. Dengan demikian orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar semua itu dapat mengatasi segala situasi dan kehidupan nyata yang efektif tentunya ya. Nah, jadi dia bisa melakukannya. Bagaimana supaya kehidupannya yang di alam nyata itu bisa secara efektif, berguna, tepat guna gitu ya kata orang sananya mah. Nah, itu karakter yang ketiga. Yang keempat itu orientasi belajar. Jadi sebagai individu orang dewasa yang matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera ya. Karena itu orientasi belajar orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran ya, subject centeredness ya, menjadi berpusat pada masalah, problem centeredness ya. Jadi kepada problem, bukan lagi pada fokus mata pelajaran, tapi problemnya gimana gitu ya. Itu karakter pembelajaran orang dewasa ya. Kemudian motivasi, karakter berikutnya, motivasi belajar orang dewasa itu udah jelas ya, tentunya matangnya seseorang gitu ya. Jadi semakin dewasa seseorang semakin matang seseorang itu. Maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam dirinya. Jadi tidak lagi seperti anak-anak yang dorongan belajarnya hanya secara eksternal gitu ya, melihat temannya usul layangan dia ikut layangan ya. Kalau orang dewasa tidak demikian. Jadi sudah internal. Jadi tidak ikut-ikutan lagi. Kalau masih ada yang ikut-ikutan, aduh kacau banget tuh ya. Jadi balik lagi ke anak kecil tuh, di daur ulang nantinya ya. Nah, keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang ampuh. Nah, itulah diantara karakteristik pembelajaran orang dewasa. Ya. Dilanjut, Pak Herdi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada tidak? Lanjut aja. Sudah cukup ya, mengerti, paham. Alhamdulillah, benar-benar saya nggak salah di sini ya, benar-benar udah dewasa gitu ya. Oke, kita lanjut ke prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, Knowles pada tahun 1984 ya menyarankan ada 4 prinsip penerapan pembelajaran pada orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi tidak ujuk-ujuk, oh ini silahkan dengar, tidak begitu ya. Nah, kira-kira apa tuh yang akan kita pelajari begini? Silahkan Bapak, ada ide nggak? Itu misalnya seperti itu ya. Mungkin lebih lengkapnya, Wak pasti paham lah gitu ya. Wak namanya juga. Oke. Kemudian yang kedua, pengalaman. Pengalaman termasuk juga kesalahan termasuk kesalahan gitu ya. Pengalaman itu juga termasuk kesalahan yang ada ya. Itu menjadi dasar aktivitas dari pembelajaran. Ya, kemarin saya begini, hasilnya begini ya. Waktu misalnya ibu-ibu di rumah gitu buat kue atau masak nasi, airnya segini, ternyata jadi bubur ya. Nah, ternyata itu pengalaman. Besok coba dikurangi. Seperti itu kira-kira ya. Tapi kita nggak bisa bicara panjang lebar di sini karena durasi juga ya sekali lagi. Yang ketiga, relevansi. Orang dewasa, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi pembelajaran orang dewasa itu tidak akan terlepas dari relevansinya apa sih
Ya, jadi orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Jadi kalau orang dewasa itu pekerjaannya dagang, mungkin mata pelajarannya tentang perdagangan, gitu kira-kira ya. Nah, kalau dia dagang dikasih mata pelajaran tentang DPR, nanti aduh pusing dia ya. Nah, jadi relevan dengan kehidupan nyatanya gitu ya. Itu dia tertarik. Kemudian yang terakhir nih, berpusat pada masalah. Jadi pembelajaran orang dewasa itu lebih berpusat kepada masalah daripada berorientasi kepada konten. Ya, jadi dia pusatnya kepada masalah ya, karena memang dia sudah punya pemikiran dan kematangan ya dalam berpikir. Maka dia tidak berfokus atau terlalu mengandalkan konten yang ada. Barangkali itu ibu-ibu bapak-bapak yang dapat saya paparkan kali ini ya. Tentunya siap-siap dengan ada beberapa pertanyaan nantinya gitu ya, supaya lebih dapat dipahami ya. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita kembalikan kepada Pak Herdi ya. Silakan Pak Herdi. Pemahaman pembelajaran orang dewasa begitu sangat jelas ya Bapak Ibu, terpapar dengan sistematis dan juga lebih jelas. Suaranya bisa agak keras lagi Pak Herdi. Halo, ada kedengaran keras? Nah, gitu Kak. Nah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu memberikan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memberikan pertanyaan ataupun tanggapan tentang kegiatan selama IHT ini yang berkaitan dengan POD, pembelajaran orang dewasa. Baik, kita buka sesi ini. 2 penanya dulu ya Bu ya, silakan. Ini Pak. Ya, silakan Pak Rohendi. Terima kasih Pak waktunya. Tadi memang sudah dijelaskan sama pemateri. Terima kasih juga Bapak pemateri sudah menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa. Memang orang dewasa ya harus pembelajaran sampai manapun kita tidak boleh berhenti ya. Ada peribahasa tadi dikatakan oleh Bapak, sampai dari lahir sampai akhir hayat itu pembelajaran memang wajib wajib ya hukumnya untuk supaya kita mendapatkan ilmu. Nah, pertanyaannya Pak, seberapa pentingkah pendidikan bagi orang dewasa? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rohendi. Pertanyaannya kita tempat. Mohon dicatat ya pertanyaannya. Selanjutnya silakan satu pertanyaan lagi dari siapa? Ya, silakan berikutnya. Saya Pak. Oh, silakan Ibu Sri. Ya, tadi sudah Ya, dipaparkan. silakan Bu Sri. Orang dewasa Pak. Jadi kita lihat bahwa kita dalam profesi kita kan jelas itu tadi dilihat di andragogiknya itu dari pengalaman dan sebagainya. Yang ingin tanyakan mungkin nanti bagi share dengan rekan yang lain, kira-kira dalam action atau aktualisasi dalam pembelajaran di satuan pendidikan, baik di kelas ataupun di lingkungan satuan pendidikan, kira-kira apa ya Pak kalau kita bisa diaktualisasikan dalam satuan pendidikan yang kita embankan itu Pak, mungkin ada share dari yang lain atau dari Bapak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri. Kita pertanyaan cukupkan 2 dulu ya Ibu Bapak. Yang pertama itu pertanyaan dari Pak Rohendi. Seberapa pentingkah pembelajaran orang dewasa bagi kita ya? Seberapa penting sih pembelajaran itu? Silakan Bapak pemateri untuk memaparkan jawabannya. Ya. Silakan. Mungkin ada yang bisa jawab Pak Wahyu. Ya Pak. Mungkin ya, silakan Pak Wahyu bisa jawabnya. Bisa diulang Pak pertanyaannya, mohon maaf. Ya, mohon Pak Heri diulang. Pertanyaannya, seberapa pentingkah
pembelajaran orang dewasa bagi kita semua, Pak Wahyu? Oh iya. Ya. Menurut Seberapa saya, pentingkah pembelajaran orang dewasa bagi kita? Ya, ya silakan. menurut saya sangat penting, Pak, karena setiap orang itu kan perlu belajar dan belajar lagi. Kalau tidak belajar, ya sudah. Saya begitu aja, Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Boleh mencoba. Ya. Mungkin Pak Herdi sendiri punya tambahan juga atau cukup? Ya, Pak Moderator mungkin ya. Waktunya lulut, Pak. Ya. Sebentar lagi ini ada pemberitahuannya. Ya, jadi kata Pak Wahyu tadi memang pembelajaran bagi orang dewasa itu sangat penting ya. Jadi kalau sudah dewasa sudah aja tidak ya, apalagi saat ini menghadapi tantangan zaman kayak kita aja sekarang. Saya tidak bisa ada kepikiran dulu bakal megang atau pencet-pencet laptop atau komputer. Ternyata kan sekarang wajib itu contohnya. Jadi memang ya tidak bisa dihindari dengan keadaan sekarang gitu. Ya itu intinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan Tadi dari apa Pak Herdi bisa Bu diulang? Sriyanti. Pembelajaran orang dewasa itu bagaimana cara mengaplikasikan kepada pendidikan di sekolah masing-masing. Mengaplikasikan ya, bagaimana mengaplikasikan pendidikan orang dewasa dalam pendidikan di sekolah atau tempat unit kerja masing-masing seperti itu, Bapak. Iya. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ya? Mungkin silakan Pak Rohendi. Iya. Ya. Tadi pertanyaan, ya Pak. Bagaimana mengaplikasikannya setelah kita mendapat pendidikan tentang orang dewasa ini di sekolah gitu ya? Kira-kira aplikasi kita gimana itu di dalam kehidupan sekolah nantinya? Mungkin dalam penerapannya, Pak, penerapannya kita mungkin sebagai orang dewasa mungkin kita akan mengajarkan berdasar pengalaman saja, Pak, karena orang dewasa mungkin mengajarkan kepada anaknya berdasarkan pengalaman, Pak. Jadi yang kita kerjakan dari yang ke belakang mungkin jadi pengalaman, kemudian kita bisa sampaikan ke peserta didik kita, Pak. Itu mungkin dari pengalaman saja, Pak. Oh iya. Iya. Ya, jelas ya. Jadi sangat penting. Jadi implikasinya nanti kita udah tahu sebagai orang dewasa bagaimana cara bersikap yang lebih bijak tentunya ya. Sudah punya pengalaman yang banyak, solusinya, orientasi segala macamnya seperti tadi ya. Tentunya akan bisa menghadapi murid yang memang belum dewasa ya, maka itu pentingnya. Jadi kan tadi beda katanya orang dewasa dengan orang anak-anak itu beda. Nah, kita orang dewasa namanya akan sama dengan anak-anak ya, barangkali itu ya cukup dipahami ya. Paham ya? Ya barangkali itu saja Bapak Ibu pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran yang berharga dari pembelajaran orang dewasa ini, dan kita bisa lebih dewasa lagi nantinya gitu ya. Tapi kita tutup dulu sementara dari saya gitu pembelajaran demikian, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Maka kita kembalikan kepada Pak Herdi. Mangga Pak Herdi. Kita mikrofonnya agak didekatkan ke ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Ibu yang telah memberikan jawaban supaya lebih semangat lagi ya dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih Pak Salkawi sebagai pemateri yang telah memaparkan begitu jelas ya, jawabannya juga sangat menarik untuk dipahami kita semua. Untuk acara ini sesi terakhir yaitu penutup, kita mereview kembali yaitu pembelajaran orang dewasa memang harus kita aplikasikan sebagai peserta, guru, pendidik, dan pengajar di sekolahnya masing-masing. Dan juga sebagai orang dewasa tentunya harus menjadi seorang yang digugu dan ditiru ya, atau teladan bagi peserta didiknya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir menyempatkan waktunya di waktu singkat, waktu yang sangat telah ini.
baiklah kita tutup presentasi IHT ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Wabihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.